Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan kisah misteri yang berjudul Kutukan Kembang Desa, bagian yang kedua. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Tak perlu lama-lama. Mari kita lanjutkan ceritanya. Aku tertegun. Bagaimana bisa dalam keadaan gelap begini? Wajahnya seperti memancarkan cahaya. Cahaya yang sama sekali tidak menyilaukan. Bahkan pancarannya menghangatkan tubuhku yang dari tadi terasa dingin. "Kenapa kamu di sini, Nak?" tanya kakek itu sambil memegangi tubuhku yang masih kesulitan berdiri. "Anak saya, Kek, ada di dalam mobil," balasku sambil mengarahkan jari telunjuk ke mobil yang sudah berwarna merah darah. Kakek itu menatap mobil. Tatapannya sangat tajam. Seketika itu pula, raut wajah berubah seperti marah. "Hei, wanita iblis! Keluar dari sana!" Kakek itu berteriak dengan tangan mengepal, menahan amarah. Wanita itu tertawa kencang sekali. Kaget, aku langsung mundur satu langkah, berlindung di balik kakek itu. "Mau apa kau, kakek tua?" ujar sosok wanita itu dengan tajam. "Lepaskan anak itu, atau apa? Kakek tua sepertimu bisa apa?" potong sosok wanita tersebut. Lalu kemudian kakek itu mengeluarkan sesuatu di balik pakaiannya. Sebuah cambuk berwarna putih dan bercahaya. Cambuk itu diayunkan ke arah mobil. Tidak lama terdengar suara jeritan dari dalam mobil. Namun wanita itu bersikukuh, tidak mau keluar dari mobil. Sang kakek mengayunkan cambuk untuk kedua kalinya. Kali ini jauh lebih keras dari sebelumnya. Sampai-sampai suaranya terdengar menggelegar, serta hembusan anginnya yang bisa kurasakan. Cambuk itu mengenai kaca jendela. Prang! Dalam sekejap, kaca jendela mobil sudah hancur berkeping-keping. Darah yang menutupi mobil pun menghilang. Aku bisa melihat wajah wanita itu dengan jelas. Ia masih saja mendekap Khalid. "Khalid, Khalid, bangun sayang!" teriakku ketika melihat tubuhnya tidak bergerak. Rasanya ingin sekali mendekatinya, tapi kakek itu menahanku. "Pergi, atau pecutan terakhir ini akan mendarat di tubuhmu," ancam kakek itu. Wanita itu menyeringai ke arahku, lalu menjulurkan lidahnya yang panjang. Ia menjilat-jilat wajah Khalid. "Akan kubawa anak ini," ucapnya terus menjilati wajah anakku. Bagiku itu sungguh pemandangan yang sangat menyakitkan, sekaligus sangat menyeramkan. Aku kecewa terhadap diriku sendiri. Sebagai seorang ayah tidak bisa berbuat apa-apa untuk anakku. Kakak itu pun membungkukkan badannya. Ia mengulurkan tangannya ke tanah. Di saat itu aku baru tersadar. Sejak kapan aspal jalan berubah menjadi tanah? Kuperhatikan lagi tangannya. Terlihat tidak biasa, agak panjang. Kutepis segala prasangka negatif pada kakek itu. Dalam pikiran ini hanya satu. Yang penting, Khalid bisa selamat. Siapapun ia selama dia bisa membantu menyelamatkan anakku. Aku benar-benar berterima kasih. Telapak tangannya yang besar itu kini sudah menggenggam tanah. Ia memejamkan matanya, lalu bergumam pelan sekali, seperti sedang membaca sesuatu dengan cepat. Hembusan angin yang kuat terdengar dari mulutnya, meniup tanah yang ada di genggamannya. Matanya terbuka lebar, melotot ke arah wanita itu. Dengan ayunan yang sangat cepat, ia melemparkan tanah itu ke mobil, hingga mengenai sosok wanita itu. "Panas! Panas! Panas!" Wanita itu menjerit kesakitan. Kukunya yang panjang itu terus menggaruk-garuk tubuhnya. Darah segar mengalir dari keningnya. Rembesan darah membuat pakaiannya menjadi semakin merah. Bahkan tetesan darahnya mengenai tubuh anakku. Bau anyir menyeruak, menusuk hidungku. Perutku mual, terlebih ketika melihat tubuh anakku sudah diselimuti darah. Aku sudah tidak sanggup lagi menahannya. Hingga akhirnya aku pun muntah. "Pergi, sebaiknya kau pergi,"
ucap kakek itu. Dengan mata yang sedikit berkunang-kunang, aku melihat wanita itu terbang keluar dari mobil. Aku akan kembali untuk mengambil anak ini, ucapnya sebelum menghilang. Kakek itu menuntunku, berjalan mendekati mobil, membuka pintu depan. Bau anyir kembali tercium dari dalam mobil. Aku berusaha menahannya, namun belum berani masuk ke dalam mobil. Khalid pun masih tidak sadarkan diri, dengan tubuh yang masih diselimuti oleh darah. Lalu kemudian kakek itu berjalan mengitari mobil, lalu membuka pintu di samping Khalid. Ia memejamkan mata, sambil memegang kening anakku. Darah itu hilang seketika. Jaga anak ini baik-baik ya, pesan kakek itu. Iya kek, terima kasih, jawabku membalas. Anak ini pasti kuat, ucapnya sambil memegang pundak Khalid. Apakah kamu tidak ingat dengan wanita iblis itu? Sambungnya. Pertanyaan yang dilontarkan itu membuatku agak bingung. Apa maksudnya, kek? Tanyaku penasaran. Dia berasal dari masa lalu kamu. Kelak kamu akan ingat siapa wanita iblis itu. Tugasmu sekarang hanya menjaga anak ini, ujar sang kakek. Baik, kek, balasku sambil mengangguk pelan. Masih tidak mengerti maksud ucapannya. Nanti kamu tinggal jalan terus, tidak perlu menoleh ke kanan kiri, sampai melihat ada cahaya terang, ucap kakek itu lalu berjalan ke belakang mobil. Khalid pun tersadar. Aku langsung mengelus-ngelus rambutnya. Abah, ayo pulang, bah. Entah kenapa aku merindukan suara imutnya itu. Iya sayang, sebentar. Aku keluar mobil mencari keberadaan kakek tersebut. Namun ia sudah menghilang, entah kemana. Aku pun kembali ke kursi pengemudi dan menarik nafas panjang. Tangan ini masih gemetar ketika memegang tuas perseneling. Tidak terasa air mata pun mengalir setelah melalui kejadian menyeramkan tadi. Jika tidak ada kakek itu, mungkin kami berdua tidak akan selamat. Lalu kemudian tiba-tiba Khalid memegang tanganku. Abah, jangan nangis, ayo pulang, ucapnya dengan senyum mengembang. Aku tidak menyangka ia bisa begitu tenang setelah apa yang sudah menimpanya. Iya sayang, jawabku. Aku menyalakan mobil, kemudian melaju menyelusuri jalan. Ku perlambat laju mobil karena jalanan yang bergelombang. Pikiranku masih menerawang, masih belum bisa mencerna semua keanehan ini. Aspal yang tiba-tiba berubah menjadi tanah, perumahan yang menghilang berganti dengan deretan pepohonan. Tidak ada satupun kendaraan yang lewat. Jalan gelap tanpa ada satupun penerangan. Hanya lampu depan mobilku saja yang bisa diandalkan. Apakah aku berpindah tempat? Tiba-tiba terlihat seseorang sedang berdiri di pinggir jalan. Tanpa sengaja lampu depan mobil menyorotinya. Astagfirullahaladzim. Aku melihat dia berdiri dengan kaki yang patah terbalik. Banyak bercak darah yang terlihat di pakaiannya. Lehernya patah, membuat kepalanya miring ke samping. Yang paling tidak bisa kulupakan adalah wajahnya. Ia tidak memiliki mata, hidung dan mulut rata tertutupi gumpalan daging dan darah. Ia hanya berdiri. Di dekatnya ada sepeda motor yang hancur. Aku jadi teringat dengan pria pengendara sepeda motor yang sempat menegurku. Ya, bajunya mirip sekali. Aku pun mempercepat laju mobil dan kemudian melewatinya. Pikiranku melayang, siapa sebenarnya pria tersebut? Apakah ia sudah mati? Kenapa tempat ini aneh sekali? Aku ada di mana? Rasanya kepala ini mau pecah memikirkan semua ini. Abah, panggil Khalid anakku. Suaranya itu seperti obat penenang bagiku. Iya sayang, balasku seraya menatap wajahnya. Itu sudah dekat, balas Khalid menunjuk ke depan. Dari kejauhan terlihat ada cahaya. Aku pun teringat dengan pesan kakek itu untuk mencari cahaya. Mungkin ini yang ia maksud. Semakin mendekat, cahaya semakin terang. Abah,
Panggil Khalid anakku lagi. Aku kembali menoleh kepadanya. Terlihat wajahnya bersinar, seperti memantulkan cahaya. Ia menyurai senyum, senyuman yang menghangatkan tubuh ini. Sampai aku tak sadar sudah masuk ke dalam cahaya itu. Silau sekali, membuat mataku terpejam seketika. Dengan mata tertutup, kurasakan mobil terus melaju melewati jalan bercahaya dan menyilaukan ini. Sampai... "Mas!" Terdengar suara orang memanggilku. Aku pun tersadar dan membuka mataku. Dengan posisi berbaring di atas aspal. "Ah!" Spontan aku berteriak ketika merasakan sakit di sekujur tubuhku. Alhamdulillah sadar. Kepala ini terasa berat, pusing sekali. Kulihat seketika sudah banyak orang mengerumuniku. "Ada apa ini?" Tanyaku sambil memegang kepala. Ada cairan kental di kepala. Kulihat telapak tangan sudah berwarna merah darah. "Tadi mobil emas nabrak pohon," balas seorang bapak yang duduk di dekatku. Bapak itu membantuku untuk bangkit. Dengan memegang punggungku, dibantu oleh beberapa orang lain. Aku hanya bisa duduk, dengan kaki terjulur lurus ke depan di pinggir jalan. Kembali kuedarkan pandanganku. Kini aku bisa melihat mobil dengan jelas. Ringsek. Bagian depannya hancur menabrak sebuah pohon di pinggir jalan. Pecahan kaca berserakan di mana-mana. Kulihat ada beberapa mainan tergeletak di dekatnya. Aku pun tersadar. "Khalid, di mana Khalid?" Tanyaku panik ketika tidak melihat keberadaan anakku. Tidak seorang pun menjawab pertanyaanku itu. Raut wajah bapak yang dari tadi menemaniku pun berubah. Ada gurat kesedihan yang terpancar. "Pak, anak saya di mana, Pak?" Aku berusaha berdiri, tapi dicegah oleh bapak itu. "Mas, tenang dulu, Mas." Aku masih panik karena tidak bisa melihat Khalid. "Kenapa anak saya, Pak? Di mana anak saya?" Aku bertanya lagi. "Mas, tenang dulu, Mas. Tadi anaknya sudah dibawa ke rumah sakit," balas bapak itu. "Bisa tolong antar saya ke sana, Pak?" pintaku kepada bapak itu. "Antarkan saja, Pak." Seorang ibu yang berdiri di dekatku meminta bapak itu untuk mengantarku. "Tunggu sebentar ya, Mas. Saya ambil motor dulu." Bapak itu pergi ke rumahnya. Aku pun berusaha berdiri, tapi kaki ini masih terasa sakit. Hingga akhirnya harus dibopong oleh salah satu warga, duduk di teras rumahnya. Seseorang menyerahkan ponsel dan dompetku yang sempat tertinggal di mobil. Ingin rasanya menelpon ibu, tapi aku masih belum mengetahui kondisi Khalid. Pip! Suara klakson motor memanggilku. Bapak tadi sudah ada di depan. Aku pun dibopong dan dinaikkan ke sepeda motornya. "Mas, pegangan ya," perintah bapak itu. "Iya, Pak." Motor pun melaju meninggalkan kerumunan warga. "Pak, bagaimana kondisi anak saya sebelum dibawa?" Tanyaku antusias. "Dia pingsan, Mas," sahutnya. "Apa dia baik-baik saja, Pak?" Tanyaku yang masih khawatir. "Saya tidak mengerti, Mas. Nanti Mas bisa lihat langsung di rumah sakit," jawab bapak itu. "Rumah sakit mana ya, Pak?" Tanyaku menggebu-gebu. "Rumah sakit Bunda, dekat sini, Mas," jawab bapak itu. Tidak kurang dari 10 menit kami pun sudah sampai di rumah sakit. Bapak itu memarkirkan sepeda motornya di depan IGD. Kutatap tulisan instalasi gawat darurat. Sambil terus berdoa semoga Khalid baik-baik saja di dalam sana. Ingin rasanya melangkahkan kaki ke dalam. Namun kali ini masih terasa lemas. Lagi pula aku masih belum sanggup menerima kenyataan jika terjadi sesuatu kepada anakku. Tidak lama kemudian bapak tadi datang, membantuku berjalan ke dalam IGD. Seorang perawat sedang berdiri di depan ruang IGD. Melihat aku sedang dibopong, ia langsung menghampiri kami. "Ada yang bisa kami bantu?" tanya perawat itu. "Sus, tadi ada yang bawa anak kecil korban kecelakaan ke sini," tanyaku. "Ada, Pak. Apa itu anak Bapak?"
kata suster itu. Iya sus, itu anak saya. Sekarang anaknya sedang dalam perawatan intensif, jadi bapak tidak bisa melihat ke dalam, ujar suster itu. Bagaimana kondisinya sus? Tanyaku khawatir. Kondisinya baik-baik saja pak. Perawat itu berusaha menenangkanku. Apa saya boleh menunggu di sini? Tanyaku. Apa bapak juga mengalami luka? Tanya perawat itu sembari melihat noda darah di pundakku. Iya sus, kepala belakangnya berdarah, balas si bapak. Saking paniknya aku sampai lupa dengan luka itu. Sebaiknya bapak diperiksa dulu. Perawat itu mengantarkan kami ke ruang perawatan, lalu memeriksa keadaanku, mulai dari bagian kepala hingga kaki. Sepertinya hanya luka di kepala saja pak, ucapnya sambil menuangkan alkohol di atas kapas. Aduh, rasanya pedih ketika kapas itu menyentuh lukaku. Setelah dibersihkan dan diperban, aku diperbolehkan untuk kembali ke depan ruang IGD. Pak, sebaiknya bapak pulang, tidak usah ikut menunggu di sini, ucapku pada bapak yang dari tadi menemaniku. Iya mas, balasnya. Boleh saya tahu siapa nama bapak dan minta nomor teleponnya pak? Aku sampai lupa tidak menanyakan namanya dari tadi. Nama saya Deden mas, ucapnya lalu mulai mengeja satu persatu nomor teleponnya. Terima kasih pak. Maaf sekali sudah merepotkan, ujarku. Tidak apa-apa mas, semoga anaknya baik-baik saja ya. Pak Deden tersenyum lalu pamit pulang. Aku terus menatap layar ponsel, masih ragu untuk menghubungi ibu. Kutarik nafas panjang, lalu memberanikan diri untuk menelponnya. Tut, tut, telepon diangkat. Assalamualaikum, sapaku. Waalaikumsalam. Ada apa, Dar? Tumben telepon malam-malam, jawab ibuku. Bu, bibirku bergetar menahan tangis. Dar, kenapa? Air mataku mulai jatuh. Haidar kecelakaan, Bu, ujarku. Innalillahi, kamu tidak apa-apa kan, Dar? Kata ibuku. Tidak apa-apa, Bu, tapi... Aku tidak sanggup memberitahu ibu tentang kondisi Khalid. Tapi apa, Dar? Kata ibuku. Khalid lagi dirawat di IGD, Bu. Tangisku seketika pecah. Sekarang kamu di mana, Dar? Terdengar jelas ada kepanikan dari suara ibu. Saya di rumah sakit Bunda, Bu. Balasku terisak. Ibu akan ke sana sekarang, Dar. Tut, tut. Telepon pun ditutup. Selang 15 menit kemudian, ibu sudah tiba di rumah sakit. Dia masuk ke ruang IGD dengan tergopoh-gopoh. Mana Khalid, Dar? Tanyanya dengan nafas tersengal-sengal. Masih di dalam, Bu, jawabku. Kamu ini bagaimana sih? Bawa mobil tidak hati-hati, omel ibuku. Maaf, Bu, aku juga tidak tahu. Semuanya serba aneh, Bu. Jawabku masih terisak. Serba aneh bagaimana? Tanya ibuku. Aku tidak tahu bagaimana kejadiannya, sampai mobil nabrak pohon di samping irigasi. Jawabku. Tidak tahu bagaimana sih? Jangan bikin ibu bingung, kan kamu yang nyetir, kata ibuku yang masih nyerocos. Yang aku ingat ada suara benturan, terus tiba-tiba kaca depan mobil penuh darah. Kataku menjelaskan. Kamu nabrak orang, ujar ibuku. Enggak, Bu. Aku cek tidak ada orang. Aku bingung juga bagaimana jelasinnya. Soalnya situasinya aneh. Jalan yang tadinya rame tiba-tiba sepi. Terus datang wanita iblis itu, Bu. Ujarku menjelaskan kepada ibuku. Wanita iblis? Kata ibuku. Iya, wanita yang... Ucapku terpotong ketika melihat dokter keluar dari ruang IGD. Spontan aku langsung menanyakan kondisi Khalid. Dok, bagaimana kondisi anak saya, Dok? Iya, Dok, bagaimana kondisi cucu saya? Tanya ibuku. Anak yang kuat, dia baik-baik saja.
Sekarang kami akan pindahkan ke ruang perawatan, balas dokter itu dengan suara tenang. Tidak lama terlihat perawat membawa Khalid keluar. Ini pertama kali aku bisa melihat kondisinya secara langsung. Ia masih tidak sadarkan diri di atas brangkar. Ada perban yang mengitari kepala dan kakinya. Perawat itu terus mendorong brangkar melalui selasar rumah sakit. Aku dan ibu mengikutinya dari belakang. Ia baru berhenti di depan sebuah ruangan yang cukup besar. Kami pun masuk ke dalam ruangan itu. Sebuah ruangan yang cukup nyaman, dengan sofa besar dan pendingin ruangan. "Sus, apa saya boleh menunggu di sini?" tanyaku pada perawat itu. "Boleh, Pak. Jika terjadi sesuatu bisa ditekan ini ya," ucap perawat itu sambil menunjukkan tombol merah di dekat brangkar. Kemudian ia keluar dari ruangan. Aku dan ibu masih menjaga jarak, tidak berani menyentuh Khalid. Kami pun akhirnya duduk di sofa. "Khalid, yang kuat ya nak," gumamku pelan seraya menatap tubuh kecilnya yang terbaring di atas belangkar. "Cucu ibu pasti kuat." Ibu pun ikut menyemangati. "Dar, tadi kamu bilang apa?" tanya ibuku. "Apa, Bu?" "Wanita iblis." "Oh iya, wanita iblis itu bilang mau bawa Khalid, Bu. Ciri-cirinya..." Wajah ibu tampak serius. "Rambutnya panjang, wajahnya hancur, banyak darah menetes, bajunya merah kan, dan lidahnya menjulur." Ibu memotong ucapanku. "Kok ibu bisa tahu?" "Ternyata dia balik lagi. Ibu pikir sudah pergi," ujar ibuku. "Maksudnya bagaimana, Bu?" "Dia itu wanita dari masa lalu ayah kamu," kata ibuku. "Wanita dari masa lalu?" Ucapan ibu sama dengan kakak itu. "Jadi dia juga datang." Ibu juga tahu tentang kakak itu. "Dia yang menjaga keluarga ayah kamu," kata ibuku. "Kenapa aku tidak ingat ya, Bu?" jawabku. "Soalnya itu keinginan ayah kamu sebelum meninggal." "Jadi wanita itu yang membunuh ayah?" Ibu terdiam, lalu menghela nafas. "Semua berawal dari kejadian setengah abad lalu." Ibu mulai bercerita. "Dulu sebelum ayah lahir, ada seorang kembang desa bernama Rahmi. Kecantikannya bahkan membuat banyak pria tergila-gila. Tidak hanya di desa tempat ayah tinggal, tapi sampai ke desa-desa tetangga. Singkat cerita, Rahmi akhirnya menikahi anak kepala desa. Sayangnya pernikahannya tidak bertahan lama. Suaminya meninggal dunia seminggu usai pernikahan. Beberapa bulan kemudian seseorang dari kota datang untuk menikahinya. Kejadian naas pun berulang. Suaminya ditemukan tewas tenggelam di sungai dekat rumahnya. Kejadian terus berulang sampai dia menikah untuk ketujuh kalinya. Semuanya tidak ada yang bertahan lebih dari sebulan, dan ada yang meninggal karena kecelakaan, sakit, bahkan bunuh diri. Warga desa menaruh curiga karena suami-suaminya itu ditumbalkan untuk kecantikannya, sehingga warga pun mulai mengucilkannya. Hinaan demi hinaan terus dilontarkan warga setiap kali Rahmi berjalan keluar rumah, hingga akhirnya dia tidak terlihat keluar rumah selama seminggu. Beberapa warga pun penasaran dengan kondisinya, kemudian mendatangi rumah Rahmi. Bau busuk menyeruak ketika mereka berdiri di depan pintu rumahnya. Setelah seorang warga kemudian mengintip ke jendela, sungguh pemandangan yang mengerikan. Tubuh Rahmi sudah membusuk, tergantung di ruangan depan. Cairan berwarna hitam terus menetes dari tubuhnya. Dengan cepat mereka melapor ke kepala desa. Warga mulai berkerumunan di depan rumahnya. Kepala desa diminta warga untuk mendobrak pintu depan. Bau busuk semakin menyengat ketika pintu terbuka. Beberapa warga yang tidak tahan memilih untuk menjauh. Kepala desa dengan beberapa warga masuk ke dalam rumah, menurunkan jasad Rahmi yang tergantung, kemudian dibungkus dengan kain yang tebal dan plastik. Tanpa sengaja, kepala desa menemukan sepucuk surat di meja ruang tengah.
Ia pun membuka surat itu dan tertulis, "Siapapun yang masuk ke rumah ini, maka nasibnya akan sama denganku." Ada noda merah yang sudah menghitam di sudut kertas itu. Kepala desa pun tersenyum kecut ketika membacanya, lalu membakar surat itu. Jasad Rahmi langsung dibawa ke halaman belakang rumahnya. Di sana kepala desa memerintahkan untuk membuat lubang galian. Akhirnya Rahmi dikuburkan di sana tanpa dimandikan dan disolatkan. Namun malam harinya, teror pun dimulai. Rahmi gentayangan menghantui warga desa, terutama orang-orang yang sudah masuk ke dalam rumahnya. Sampai satu persatu dari mereka jatuh sakit dan meninggal dunia. Hanya menyisakan kepala desa. Rahmi mulai meneror rumah kepala desa. Segala upaya sudah dilakukan warga untuk mengusirnya, mulai dari mendatangkan orang pintar sampai ustadz. Namun tidak ada satupun yang berhasil. Bahkan salah satu orang pintar yang berusaha mengusirnya ditemukan tewas menggantung di rumahnya. Kepala desa mulai jatuh sakit. Sudah dibawa berobat kemanapun, tetap tidak sembuh. Sampai akhirnya dia pun meninggal dunia. Setelah kematian kepala desa, Rahmi pun menghilang. Semenjak saat itu warga melarang siapapun masuk ke dalam rumah Rahmi, bahkan untuk sekedar masuk ke halaman rumahnya. Sampai ibu menghentikan ceritanya. "Sampai apa, Bu?" tanyaku penasaran. Ibu kembali menghela nafas. "Sampai ayahmu dan teman-temannya melanggarnya." Ibu kembali bercerita. "Waktu itu ayah kamu masih muda. Pokoknya lagi nakal-nakalnya. Kakek sudah melarang jangan main dekat-dekat sama rumah Rahmi. Sayangnya ayah kamu dan teman-temannya malah masuk ke sana. Mereka tidak tahu kalau kenakalannya waktu itu malah menimbulkan malapetaka." "Malapetaka?" tanyaku. Satu persatu teman ayah kamu tewas mengenaskan. Mulai dari penyakit aneh sampai kecelakaan tunggal, sampai akhirnya sisa ayah kamu saja. Rahmi mulai datang meneror. Kakek kamu yang merupakan kiai desa berusaha mengusirnya." "Terus apa berhasil, Bu?" "Tidak, Rahmi ternyata jauh lebih kuat." "Terus bagaimana cara ayah bisa lolos dari maut?" "Itu semua berkat pengorbanan kakek kamu. Beliau melakukan sholat tahajud selama 40 hari, memohon agar diselamatkan dari Rahmi. Namun lambat laun, terornya berkurang. Menjelang hari ke-40, Rahmi tidak lagi meneror. Walaupun karena kelelahan, kakek kamu mulai sakit-sakitan dan lalu meninggal dunia." "Lalu apa hubungannya dengan Kak Hidar, Bu?" aku bertanya kepada ibuku. Awalnya ayah sama ibu mengira Rahmi sudah menghilang dan tidak lagi mengejar ayah kamu. Tapi perkiraan kita salah. Dia malah mengincar kamu." "Aku? Apa hubungannya, Bu?" "Ya, ibu baru sadar pas kamu berumur 1 tahun. Tingkah kamu aneh, selalu menangis kencang setiap malam. Ayah kamu yang curiga kemudian memanggil seorang ustadz. Dari dialah akhirnya terungkap bahwa Rahmi sudah mengikutimu sejak lahir. Dia ingin menjadikanmu sebagai anaknya." "Anaknya? Terus, Bu?" Aku terkejut sampai menelan ludah. "Beberapa kali dia berusaha membawa kamu." "Maksud ibu menculik Kak Hidar?" "Tidak, dia ingin membawa jiwa kamu, sehingga kamu pun mulai sakit-sakitan." "Lalu bagaimana Kak Hidar bisa terlepas dari jeratannya, Bu?" "Jangan-jangan ayah juga ngelakuin itu ya, Bu?" sambungku. Aku bertanya penasaran. Mata ibu mulai berkaca-kaca. "Itu menjadi hari terberat dalam hidup ibu. Ibu harus menjaga kamu, terus membawa kamu kemanapun ibu pergi. Sedangkan malam ke-35, rasa kantuk menyerang begitu dahsyat. Ibu pun tertidur, begitu pula dengan ayahmu. Esok malamnya Rahmi datang mengamuk, berusaha melukai ayah kamu, sampai ayah kamu menyuruh ibu pergi ke rumah nenek. Jadi ayah yang menghadapi Rahmi sendirian. Terus bagaimana, Bu?"
Tanyaku yang masih penasaran. Dia baik-baik saja. Dengan bantuan Pak Ustadz berhasil mengusir Rahmi pergi. Tapi apa, Bu? Sepulangnya dari rumah kita, Pak Ustadz meninggal dunia, jatuh dari motornya. Innalillahi, apakah itu ulahnya? Dugaan ibu itu semua ulah Rahmi. Ibu bilang ayah meninggal waktu Haidar umur 2 tahun. Apa itu ada hubungannya dengan Rahmi? Semenjak malam itu ayah kamu juga mulai sakit-sakitan. Dia sudah berusaha menahan rasa sakitnya selama setahun, tapi akhirnya menyerah juga. Sekarang ibu khawatir sama kamu dan Khalid. Aku menatap wajah Khalid yang masih belum sadarkan diri. Tidak terasa butiran air bening jatuh di sudut mataku. Kalau Rahmi mengincar Khalid, insya Allah Haidar siap, Bu. Haidar juga bakal ngelakuin hal yang sama dengan ayah dan kakek. Tadi kamu bilang bertemu dengan kakek-kakek. Iya, Bu. Kakek itu yang mengusir Rahmi waktu mau bawa Khalid. Apa dia ngomong sesuatu? Dia bilang kelak Haidar bakalan tahu tentang Rahmi dan harus menjaga Khalid. Dia juga bilang kalau Khalid pasti kuat. Semoga saja Rahmi tidak balik lagi. Cukup sampai di sini saja. Ibu tidak mau kehilangan kamu, Dar. Iya, Bu. Haidar juga tidak mau kalah sama dia. Ya sudah, sekarang sholat isya dulu. Lalu kemudian aku pun mengambil air wudhu di dalam kamar mandi. Setelah itu kami pergi ke musola rumah sakit, yang ternyata letaknya tidak jauh dari ruang inap. Setelah sholat isya, kami pun kembali ke kamar. Aku sungguh terkejut ketika membuka pintu. Khalid menyambutku dengan senyuman manisnya. Abah, ucapnya dengan pelan. Air mata bahagia terjatuh. Bergegas aku menghampirinya. Abah, jangan nangis, bisik Khalid ketika aku memeluk tubuhnya. Iya sayang, aku menyeka air mata dengan punggung tangan. Ternyata ibu pun ikut menangis di sisi berangkar lainnya. Nenek juga jangan nangis ya. Iya sayang, ibu tersenyum berusaha menahan air matanya. Abah, iya sayang, aku kasihan. Kasihan kenapa? Itu. Khalid menunjuk jendela kamar yang terbuka. Spontan aku dan ibu menoleh ke sana. Ada apa sayang? Dari tadi di sana ada ibu-ibu berdiri pengen masuk. Ibu-ibu? Iya, Bah. Tidak ada siapa-siapa di sana, Nak. Aku pun melirik ke arah ibu. Sayang, bilang sama ibu-ibunya suruh pergi, ucap ibuku. Nenek, katanya dia tidak mau. Dengan cepat aku menutup gordengnya dan brak! Dan bersambung. Siapakah ibu-ibu yang dimaksud oleh Khalid? Apakah itu arwah Rahmi atau yang lainnya? Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Jadi untuk kalian saya mohon tetap stay di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.